Sebuah villa di puncak Bogor tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Bukan karena pemandangannya, tapi karena pesta misterius yang digelar dengan diam-diam. Judul acaranya adalah Family Gathering, tapi ternyata itu bukan acara kekeluargaan, melainkan acara kumpul LGBT. Penasaran bagaimana kronologinya? Yuk simak selengkapnya di sini. Pada Minggu malam 22 Juni 2025, polisi dari Polres Bogor melakukan penggerebekan di sebuah villa di kawasan Megamendung Puncak. Sebanyak 75 orang diamankan, terdiri dari 74 laki-laki, 1 perempuan, dan semuanya itu dari wilayah Jabodetabek. Acara yang bertajuk Family Gathering ini ternyata menjadi kedok dari sebuah pesta yang diduga kuat adalah pertemuan komunitas LGBT. Pada saat digerebek, mereka semua itu sedang ada lomba nyanyi, joget, sampai pemilihan kontes The Big Star. Ya, mirip pesta hiburan, tapi kenapa digerebek? Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 4 kondom baru dan sebuah pedang yang dipakai untuk pertunjukan seni tari. Undangan acara ini disebar lewat sosial media dan setiap peserta dikenakan biaya 200.000. Polisi menyebut penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang curiga karena aktivitas tidak wajar. Dan benar saja saat polisi datang, acara masih berlangsung. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan apakah ada unsur pelanggaran pidana dalam acara ini. Pemeriksaan juga melibatkan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial Bogor. Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Erwan Setiawan langsung angkat suara. Ia mengapresiasi polisi dan juga masyarakat yang cepat tanggap. Yang lebih mencolok adalah ia mengecam keras praktik LGBT dan menyebutnya bisa merusak nilai sosial dan juga masa depan generasi muda. Pesannya jelas yaitu awas jangan salah gunakan kawasan wisata untuk kegiatan menyimpang. Sebelumnya informasi kami dapatkan di hari Sabtu sore bahwa ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada personel Polres Bogor ada indikasi perkumpulan orang gitu kan yang mengundang orang lain dengan tema atau tajuk family gathering, namun yang berisi laki-laki dan dengan tema waria, mohon atau wanita pria. Situ ada tampilan-tampilan di flyer atau selebaran yang dikirimkan melalui media sosial dan disebarkan melalui media sosial itu mengundang untuk perlombaan kontes lip sync, dancing, dan singing yang kemudian akan diperlombakan dan akan dipilih pemenangnya. Atas dasar itu kami bersama Polsek Megamendung turun ke villa yang diduga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang tersebut. Dan pada minggu dini hari kurang lebih pukul 12.30 kami sampai atau tiba di villa, kemudian kami temukan dan kami amankan sebanyak 75 orang, terdiri dari 74 orang laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, kasus berbeda juga terjadi di Probolinggo. Di sana terdeteksi 20 pasangan sesama jenis dan yang bikin kaget semuanya itu terjangkit HIV. Mayoritas dari mereka adalah remaja, bahkan ada yang masih SMP. MUI Probolinggo menyebutkan ini adalah masalah yang serius, bukan cuma pelanggaran moral, tapi juga kesehatan masyarakat. Mereka menyarankan pendekatan edukatif dan juga pembinaan, bukan sekedar hukuman. Kasus di Puncak dan juga Probolinggo ini memperlihatkan satu hal, yaitu isu LGBT masih aktif jadi topik sensitif dan juga kompleks di Indonesia. Satu sisi ada aspek moral dan juga agama yang jelas menolak. Tapi di sisi lain ada hak asasi, ada hak kesehatan masyarakat dan juga ada realitas sosial yang enggak bisa disangkal. Faktanya, komunitas LGBT ini itu tetap ada meski hidup dalam tekanan, dan ketika ruang mereka makin tertutup, mereka justru bergerak di bawah tanah, yang kadang malah memunculkan risiko baru yaitu HIV, eksploitasi, dan juga kriminalisasi. Jadi, apa yang sebenarnya harus kita butuhkan teman-teman? Edukasi, penindakan, atau ruang diskusi yang aman?
Karena menyelesaikan masalah ini tuh nggak cukup hanya pakai polisi dan juga stigma. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya kalau kamu suka konten yang kayak gini. Sampai ketemu di next video, saya Aulia Trisya, bye-bye.